Nah ini ayat 20-nya. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allah. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Yakub bernasar. Bisa nggak jadi teladan buat kita? Tuhan, kalau kau berkati aku, kalau aku selamat, sehat, umur panjang, kau akan jadi Allahku. Kalau enggak, ya enggak. Pantas nggak jadi teladan? Nanti ku bagi 10% kalau kau berkati aku. Dikasih Tuhan, dibalikin 10%. Jadi contoh nggak hari ini? Itu pun nasar. Bagaimana kalau Tuhan nggak tepati? Kalau Yakub misalnya diberikan sawit, ayo. Nggak jadi contoh. Makanya nyontoh itu bukan perjanjian lama. Kalau kita mau hidup tuh nyontoh itu Tuhan Yesus. Ada amin. Hari ini masih perlu diingatkan Tuhan Yesus yang pokok keselamatan itu. Atau saya katakan begini, teologi persembahan persepuluhan, yaitu aspek vertikal dan horizontal persembahan persepuluhan. Teologi persembahan persepuluhan dalam Alkitab mengandung aspek vertikal ke atas dan aspek horizontal ke samping atau ke sesama. Aspek vertikal merupakan relasi timbal balik antara manusia dengan Allah. Secara historis kita bisa melihat antara bangsa Israel dengan Allah, ya. Dan sedangkan aspek horizontal merupakan relasi timbal balik antara manusia dengan manusia. Secara historis kita bisa melihat, ya, mengacu kepada relasi timbal balik antara umat Israel dengan golongan imam atau orang-orang Lewi. Shalom teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya. Pada video kali ini kita akan membahas lagi tentang perpuluhan, dan mungkin tema ini adalah tema yang sangat-sangat sensitif, ya. Saya lihat di YouTube, di TikTok, begitu banyak yang membahas tentang konsep perpuluhan ini. Bahkan lebih banyak yang berkata bahwa perpuluhan sudah tidak lagi berlaku sampai sekarang atau diskontinuitas. Paling parahnya lagi, statement itu disampaikan oleh seorang dokter yang perlu kita highlight di sini, yaitu Dr. Wigyo-Tanto, ya. Dia seorang pengajar dan katanya dia adalah seorang pengajar teologi sistematika. Nanti kita akan lihat sampai di mana beliau ini katanya mendalami kata perpuluhan ini. Ada banyak yang mungkin perlu kita soroti di situ, ya, yang harus kita berikan apologetika kepada konsep tersebut yang dilakukan atau dibicarakan oleh pendeta Dr. Wigyo-Tanto ini. Oke, kita simak video berikut. Jadi bagaimana kita membahasnya secara benar, secara alkitabiah. Kalau ada orang yang tidak setuju juga secara alkitabiah, lebih baik kau jangan mengaku orang percaya. Kita pakai Alkitab sekarang. Ada amin semua? Hidup itu cuma satu kali. Jangan gara-gara uang lalu menghalalkan segala cara. Lalu Alkitab nggak mau dibaca. Dipilih-pilih ayatnya. Maleakhi 3 ayat 10. Yang aneh-aneh saja. Dibaca Alkitab itu seluruhnya dari awal sampai akhir. Jangan pilih-pilih ayat. Ketahuan itu matre pikirannya. Mau ngumpulin duit.
Saya tidak bicara bahwa kita tidak memerlukan uang. Uang sangat berguna. Tapi jangan mengorbankan kebenaran. Gereja ini butuh dana untuk operasional. Betul. Tapi jangan mengorbankan kebenaran. Firman dirubah-rubah, dipilih-pilih. Ya. Ya, teman-teman, di situ kita sudah melihat bahwa pendeta Dr. Wikyotanto ini dia berkata bahwa mereka yang menggunakan ayat perjanjian lama tentang perpuluhan itu dia langsung menjudge mereka adalah orang-orang yang matre atau materialistik. Ya teman-teman, perlu saya katakan kepada kita semua, terkhususnya kepada beliau ini yang berkata bahwa materialistik. Siapa yang materialistik? Sebutkan oknumnya. Jangan langsung paku mati semua itu materialistik ketika berbicara tentang perpuluhan. Ya jangan seperti itu, jangan langsung menjustifikasi orang-orang itu seperti materialistik. Bukan, ya. Mereka berbicara firman Tuhan. Masa orang yang berbicara firman Tuhan maksudnya baik, lalu Anda berkata itu materialistik? Lalu boleh nggak saya berkata bahwa Anda pun berbicara firman Tuhan, Anda pun materialistik? Boleh nggak kita mengatakan hal sebaliknya kepada Anda? Jadi jangan langsung paku mati semuanya itu yang berbicara tentang konsep perpuluhan itu materialistik, ya. Abraham dan Yakub dicatat memberi persepuluhan kan? Zamannya patriark, bapak-bapak leluhur Israel. Dicatat dalam Kejadian 14 ayat 16 sampai 24. Perhatikan baik-baik kalau mau belajar. Abraham memberikan 10% kepada Melkisedek karena dia berhasil mengalahkan raja kafir. 10% dihitung dari mana? Dari rampasan perang. Dia perang, dia jarah, lalu 10% yang dikasih ke Melkisedek. Bisa jadi contoh nggak buat kita? Menjarah begitu. Nggak bisa. Kok ngotot? Oh itu kalau zaman sekarang kerja pak. Kamu mikir aja nggak bisa. Itu rampasan perang. Kalau hartanya sendiri ada lagi. Abraham punya kambing, domba, dan sebagainya, kaya raya. Tapi dari rampasan perang, 10% disetor ke Melkisedek. Baca Alkitab kalau nggak percaya. 90%-nya buat apa? Dikantongin Abraham? Bukan. Dikembalikan ke Raja Sodom. Baca itu Alkitab. Niru-niru salah lagi. Ya, 90% dikembalikan ke Raja Sodom. Jadi Abraham nggak ngambil sama sekali uang rampasan perang. Dan itu pun hanya dicatat satu kali seumur hidupnya Abraham mempersembahkan persepuluhan. Ya, nggak bisa jadi contoh. Itu zaman dulu, lagi pula itu rampasan perang. Ya, Abraham itu tidak bisa jadi contoh. Sisa umur hidupnya nggak bisa jadi contoh. Istrinya sendiri dia takut, nggak ngaku, bohong. Saya bukan menjelek-jelekan Abraham loh ya, bukan. Saya cuma mau kasih tahu, mencontoh itu yang benar. Kalau soal mempersembahkan ketaatannya, iya betul. Kalau soal persepuluhan yang ini tidak, karena ini dari rampasan perang. 90%-nya bahkan dikasih ke Raja Sodom. Teman-teman, ketika saya mendengar perkataan dari Dr. Wikyotanto ini, saya ketawa mendengarnya ya, dari marah-marahnya beliau ini. Ya, jadi perlu lagi saya tegaskan kepada kita semua bahwa beliau ini berkata bahwa apa yang perlu diteladani dari Abraham, ya, orang dia menjarah kok, dia merampas, ya, lalu itulah yang dipersembahkan kepada Melkisedek. Ya benar, apa yang dia katakan itu benar, tapi tidak mutlak harus berbicara begitu. Ya kenapa? Kita lihat bahwa satu kali Abraham dengan Lot berpisah, ya. Abraham dengan Lot berpisah karena mereka itu memiliki harta benda yang sangat banyak, ya. Kalau mereka itu bersatu sama-sama di tempat di mana mereka harus ada bersama, maka tidak muat tempat itu. Bahkan dikatakan oleh Alkitab kita di dalam Kejadian itu,
gembala dari Abraham dan gembala dari Lot itu bertengkar, ya. Lalu oleh karena itu mereka berpisah, ya. Abraham pergi ke sebelah dan Lot pergi ke sebelah. Lalu di dalam perjalanannya Lot, ya, Lot itu dijarah atau dirampas harta benda miliknya oleh Kedorlaomer, ya. Kalau kita melihat di situ kita akan dapatkan cerita yang signifikan di dalam kejadian itu. Nah, di sana saya mau katakan kepada kita semua para pendengar video ini yang mengikuti saya, terkhususnya kepada Dr. Wikyotanto ini, ya. Tidak bisa engkau menggunakan kata jarahan lalu engkau timpahkan kepada Abraham, tidak bisa, ya. Sebab jarahan itu rampasan. Rampasan yang bukan hak milik. Kita lihat cerita dari kisah Abram ini, ya, sebelum dia diubah namanya menjadi Abraham. Ya. Di situ Abram ini pergi mengejar Kedorlaomer, ya. Kenapa? Karena Kedorlaomer menawan keponakan dari Abraham yaitu Lot beserta dengan harta benda milik dari Lot. Nah, itulah yang diambil kembali, ya, bukan dijarah, ya. Jadi jangan pakai kata jarahan yang lalu dipakai kepada Abraham. No. Abraham itu mengambil kembali apa yang menjadi harta bendanya Lot, ponakannya. Ya. Jadi bukan menjara yang bukan miliknya, itu harta bendanya Lot yang Abraham ambil kembali. Ya. Itu poinnya di situ. Abraham mengambil kembali harta benda milik Lot, ya, beserta dengan raja-raja yang kalah melawan Kedorlaomer itu. Jadi kata jarahan rampasan jangan dipakai kepada Abraham, karena jarahan itu konotasinya mengambil yang bukan hak milik, ya. Menjarah orang itu konotasi dari jarahan. Nah, Abraham ini mengambil kembali apa yang menjadi milik dari ponakannya, lalu dia berikan kembali kepada Lot. Nah, itu poinnya di situ. Namun di dalam Abraham pergi itu memang dia mengambil kembali harta milik ponakannya Lot dengan cara merampas. Kenapa? Karena orang itu mereka tidak mau memberikan secara cuma-cuma, ya, harta benda milik Lot. Itulah sebabnya mereka harus berperang, ya. Mereka harus berperang, tapi konteks berperang di situ yaitu mengambil kembali hak milik. Saya bertanya kepada Anda, khususnya kepada Dr. Wikyotanto, bagaimana kalau hartamu, barangmu yang diambil oleh orang, masakan engkau tidak pergi mengambilnya? Kan tidak mungkin. Semua pasti ketika diganggu, dia pun, atau dalam konteks ini, semua ketika diambil hak miliknya, itu pasti yang bersangkutan akan pergi mengambil kembali, ya. Bahkan kalau saya memberikan contoh penyerobotan tanah, Yesus Tuhan pun berkata begitu, jangan menggeser batas-batas. Ya, artinya bahwa yang bersangkutan akan pergi untuk mengambil kembali begitu. Kok poinnya di situ? Lalu atas dasar itulah Abraham memberikan 1/10 dari hak milik Lot itu yang dia sudah berhasil mengambil kembali itu. Dia berikan kembali kepada Tuhan, ya. Dalam hal ini Melkisedek. Saya katakan kepada kita semua bahwa Melkisedek adalah tipologi dari Kristus Yesus atau Yesus Kristus atau dari Allah itu sendiri. Kalau kita belajar di dalam teologi, ya, kita akan dapatkan tentang yang namanya teopani ataupun kristopani, penampakan Allah atau penampakan Yesus Kristus di PL, ya. Jadi Abraham sebelum zaman Taurat, jauh sebelum itu dia sudah mempersembahkan 1/10 kepada Melkisedek. Nanti kita bisa lihat terangnya di dalam kitab Ibrani. Melkisedek itu dijadikan sama seperti
anak Allah atau Yesus Kristus. Itulah yang disebut tipologi dari Yesus Kristus itu di perjanjian lama. Nah, jadi di sini poinnya adalah Abraham tahu bahwa kemenangan dia, berkat yang dia dapat pada saat melawan Kedorlaomer itu atas dasar Tuhan. Tuhan yang memberkati dia, Tuhan yang memberikan dia kemenangan. Jadi konteksnya itu ya, poinnya itu. Apa yang Abraham miliki saat itu, dia berkata bahwa semuanya itu karena Tuhan. Tuhan yang memberkati dia, Tuhan yang memberikan dia kemenangan. Lalu dia mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Itu poinnya. Ya, nanti kita akan belajar lebih lanjut lagi. Poinnya di situ. Dia memberikan persembahan 1/10 kepada Tuhan. Ya. Patriark yang kedua, Yakub. Kejadian 28 ayat 16 sampai 22. Yakub itu bernasar loh, ayat 20 sampai 22. Coba kita baca ya. Supaya saya dibilang tidak alkitabiah. Saudara salah, saya sangat alkitabiah. Saya pengajar teologi sistematika dan sebagainya. Jadi tidak mungkin saya tidak alkitabiah. Ya. Oke, kita baca kitab Kejadian pasal 28 ayat 16 sampai 22. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. 17. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga, tangga ke surga. Ayat 18. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Bet-El. Sebenarnya bacanya Bet-El, rumah Allah, bukan Betel. Tapi ya nggak apa-apa lah, sudah biasa Betel, tapi maksudnya rumah Allah. Dahulu nama kota itu Luz, dulu namanya Luz, diganti Betel sama Bet-El sama Yakub. Nah ini ayat 20-nya. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Yakub bernasar. Bisa nggak jadi teladan buat kita? Tuhan, kalau engkau berkati aku, kalau aku selamat, sehat, umur panjang, kau akan jadi Allahku. Kalau enggak, ya enggak. Pantas nggak jadi teladan? Nanti ku bagi 10% kalau engkau berkati aku. Dikasih Tuhan, dibalikin 10%. Jadi contoh nggak hari ini? Itu pun nasar. Bagaimana kalau Tuhan nggak tepati? Kalau Yakub misalnya diizinkan sakit, ayo. Nggak jadi contoh. Makanya nyontoh itu bukan perjanjian lama. Kalau kita mau hidup tuh nyontoh itu Tuhan Yesus. Ada amin? Hari gini masih perlu diingatkan, Tuhan Yesus yang pokok keselamatan itu. Kok milih-milih perjanjian lama? Kamu kalau milih-milih perjanjian lama ya, artinya kau lagi mencari modus bagaimana mendapatkan uang. Karena perjanjian lama itu berkatnya fisik. Oh, tidak bisa berkata begitu terhadap apa yang dialami oleh Yakub ya. Yakub di dalam Kejadian pasalnya yang ke-28 itu, ayatnya yang ke-20, Yakub bernasar, betul Yakub bernasar. Ayat yang ke-20 saya baca ya. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan dipakai, dan pakaian untuk dipakai. Ya, yang poin yang dikatakan oleh Dr. Wikyo Tanto ini, yaitu bagaimana kalau Allah tidak mengabulkan? Bagaimana kalau Allah tidak melindungi dia? Bagaimana kalau Allah tidak menyertai dia? Karena perkataan Yakub jika, ya, betul Alkitab berkata begitu, tapi semua yang Yakub katakan itu berangkat dari mimpi dia. Perlu kita tegas di sini.
apa yang Yakub katakan itu berangkat atau berawal dari mimpi Yakub, yang dimana mimpi Yakub itu Tuhan berkata begini. Lebih dulu Tuhan berkata, baru Yakub memberikan respon. Tuhan berkata begini, ayatnya yang ke-15 di atasnya. Artinya sebelum ada ayat yang ke-20 atau sebelum Yakub berkata begitu, Tuhan sudah lebih dulu berkata di ayatnya yang ke-15, ayat yang di atasnya. Tuhan berkata begini, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Jadi di sini Tuhan lebih dulu berjanji kepada Yakub, ya, di ayat yang ke-15. Bahkan dikatakan oleh Alkitab kita, sesungguhnya aku menyertai engkau. Sungguh ini benar. Kata amin, ya, kata amin dalam terjemahan aslinya. Kata amin itu sungguh benar-benar. Artinya bahwa Tuhan benar-benar menepati itu, bahwa aku akan menyertai engkau. Lalu dari respon itu Yakub berkata begini, jika engkau menyertai aku. Ya, jadi pernyataan dari Yakub itu bukan dia tidak tahu bahwa Tuhan tidak akan menyertai dia, atau dalam satu pengetahuan yang tidak tahu bagaimana kalau Tuhan tidak menyertai aku. Bukan, Yakub tahu bahwa Tuhan menyertai dia, dan terbukti di dalam hidupnya Tuhan menyertai dia, Tuhan memberkati dia. Ya, dia menjadi buronan saudaranya juga, Tuhan menyertai dia. Ya, Laban pun Tuhan menyertai Yakub ketika Yakub berselisih dengan Laban. Ya, jadi Yakub mengatakan perkataan itu berangkat dari mimpi dia, yang dimana Tuhan berkata di dalam mimpinya bahwa aku akan menyertai engkau. Ya, itulah iman Yakub. Lalu Yakub berkata, jika engkau memberkati aku atau menyertai aku. Ya, dalam satu iman bahwa Tuhan akan memberkati dia. Ya, jadi jangan kita berkata bahwa lalu bagaimana kalau Tuhan tidak memberkati, lalu bagaimana kalau Tuhan tidak menyertai. No, jangan, konteksnya bukan itu. Justru perkataan itu keluar dari Yakub karena dasarnya adalah Tuhan berkata lewat mimpi bahwa aku akan menyertai engkau. Ya, jadi jangan lagi kita berkata bahwa bagaimana kalau Tuhan tidak menyertai. No, Tuhan mengikat dirinya dengan sifat-sifatnya. Lalu Tuhan menyertai Yakub. Buktinya apa? Bangsa Israel. Eksistensi bangsa Israel ada sampai sekarang. Sampai sekarang ini. Di abad 21 nih. Israel ada. Membuktikan eksistensi bangsa Israel tetap ada. Lalu membuktikan bahwa Tuhan menyertai Israel, Tuhan menyertai Yakub. Jadi jangan lagi kita pakai statement bahwa bagaimana kalau Tuhan tidak menyertai. No, jangan. Tuhan sudah berfirman, dan firman Tuhan itu ya dan amin. Kata Alkitab menggunakan sesungguhnya, ya, kata amin tuh. Ya. Sesungguh, sungguh-sungguh, ini benar-benar Tuhan tepati. Jadi jangan lagi kita berkata bahwa bagaimana kalau Tuhan tidak menyertai. Ya. Tuhan Yesus bukannya didengerin kata-katanya, Injil. Lari ke perjanjian lama terus dari dulu. Ya, oke, kita lanjutkan. Jadi teladan kita bukan perjanjian lama. Nah, inilah yang terlalu berpikir negatif kepada orang. Di awal saya sudah berkata bahwa jangan menjustifikasi orang dengan perkataan orang, ya, hanya karena mengkhotbahkan tentang perpuluhan saja engkau harus berkata bahwa itu mencari-cari uang. No, jangan berpikir negatif kepada orang, ya, otakmu yang negatif, ya. Lalu pakai istilah lagi, jangan mengikuti perjanjian lama, teladan PL bukanlah menjadi teladan. Siapa bilang, ya, Taurat itu ada yang namanya hukum moral, ya.
hukum seremonial dan lain sebagainya ya. Hukum seremonial oke lah, mungkin sudah ditiadakan, bukan mungkin, memang sudah ditiadakan ya. Contohnya mempersembahkan korban, korban penghapus salah, engkau harus mempersembahkan lembu untuk menghapus salahmu, itu sudah ditiadakan ya. Tapi hukum moral itu tetap berlaku sampai sekarang, kontinuitas di dalam hukum Taurat itu ya. Contohnya menghormati orang tua, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengingini hak orang lain ya. Itu hukum moral dan Alkitab mengatakan itu, dan itu masih berlaku sampai sekarang, kontinuitas. Jangankan Alkitab, hukum pemerintah aja pun tidak melegalkan itu, jangan berzina ya. Hukum pemerintah berkata begitu. Lu kalau berzina, lu mendapatkan pasal, lu harus dipenjara. Lu mencuri, lu dipenjara. Itu hukum pemerintah. Apalagi hukum Tuhan. Itu masih berlaku sampai sekarang. Jadi jangan berkata bahwa PL tidak menjadi teladan baik. Jangan kita meneladani PL. Salah itu. Ya. Jangan kita berkata begitu. PL yang mana? Jadi sekali lagi, hukum moral di dalam hukum Taurat itu perlu kita lestarikan sampai sekarang. Dan memang itu pun Yesus tidak meniadakan itu ya. Jadi jangan kita berkata begitu ya. Hukum moral tetap berlangsung sampai sekarang, tetap berlaku, relevansi sampai sekarang. Makanya belajar yang benar ya. Akhirnya menjadi bagian dari Taurat. Dalam bahasa Ibrani disebut ma'aser. Ma'aser atau dalam kata kerjanya asar. Dalam bahasa Yunaninya apodekatoo. Dekatoo. Kata bendanya DKT. Kalau mau belajar soal ini, kebanyakan ada di Ulangan pasal 12, Ulangan pasal 14, Ulangan pasal 26. Jenis-jenis persepuluhan. 1/10 dari hasil ladang. Ingat baik-baik, hasil ladang. Apalagi lembu sapi, kambing, domba. Kalau lembu sapi, kambing, domba gini caranya 1/10. Bukan diiris-iris dibagi 10, bukan. Dihitung. 1, 2, 3, yang ke-10, nah itu persepuluhan. Gitu ceritanya ya. Buah dari pohon-pohonan jadi persepuluhan juga. Itu jenis-jenisnya. Atau apakah itu dipersembahkan ke suku Lewi? Belum tentu. Baca Alkitab. Kalau rumahmu jauh, makanlah itu bersama keluargamu. Disuruh makan malah. Perjamuan kasih maksudnya. Makan bersama. Ucapan syukur. Itu persepuluhan. Tidak harus dikasih ke suku Lewi. Tapi juga ada yang dibagikan ke suku Lewi. Ke suku Lewi, ke orang asing, ke janda, yatim, piatu. Bukan suku Lewi saja loh ya. Janda dan sebagainya. Ingat baik-baik itu. Alkitab jangan dikurangi. Iya, benar. Tidak diberikan saja kepada suku Lewi, benar. Dan juga engkau makan di rumahmu, melakukan perjamuan kasih, betul. Kalau rumahmu jauh, kalau tempatmu jauh, ya. Di zaman Israel pada saat itu, jangankan itu mempersembahkan persepuluhan. Dari rumah pergi ke bait Allah, ke tempat para imam untuk mempersembahkan saja jauh ya. Nah zaman sekarang ya, adakah memerlukan waktu 3 minggu untuk pergi ke satu tempat ya. Lalu itu kalau jauh, engkau membuat perjamuan kasih, dan perjamuan kasih itu di dalam Ulangan pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29 itu, engkau harus memanggil ya. Engkau harus memanggil suku Lewi pertama-tama, orang asing, janda, dan anak-anak yatim ketika engkau melakukan perjamuan kasih itu ya. Jadi bukan engkau melakukan perjamuan kasih sendiri, engkau harus panggil suku Lewi ya. Engkau panggil orang asing, panggil janda, anak-anak yatim. Ya, that's right, itu benar. Ya. Tapi bukan engkau makan sendiri, engkau harus panggil mereka-mereka itu. Silakan lihat di dalam
Ulangan ya, Ulangan 14, 28 dan 29 itu. Ya. Engkau harus panggil mereka semua itu, engkau makan, dan selain itu nanti ada lagi yang engkau harus berikan kepada suku Lewi. Artinya bahwa memberikan 1/10 kepada Tuhan itu, dalam hal ini suku Lewi, supaya ada perbendaharaan di dalam rumah Tuhan itu engkau harus ya, harus memberikan itu. Jangankan itu menjadi ketetapan, itu menjadi peraturan yang harus orang Israel berikan kepada suku Lewi. Kenapa? Ya, karena Lewi tidak mendapat tanah pusaka. Selain itu anak-anak Yakub, bagian dari Israel itu semua memiliki tanah pusaka mereka. Nah, apa yang menjadi pusaka dari Lewi yaitu persepuluhan itu yang harus bangsa Israel berikan kepada suku Lewi. Kenapa? Karena suku Lewi mereka sudah melayani umat. Ya, mereka sudah melayani umat sebagai perantara antara Tuhan dengan umat. Ya. Salah juga kalau umat tidak memberikan kepada orang yang sudah melayani umat. Kita bersalah di hadapan Tuhan. Lalu mereka makan dari mana? Itulah yang menjadi pusaka mereka. Ya. Persepuluhan itu. Jadi memang 3 tahun sekali di konteks itu ya, konteks itu. Nanti kita akan melihat apa yang harus kita kasih kepada Tuhan dan mengapa kita harus memberi. Lalu berapa kali ya? Berapa kali kita harus kasih, dalam hal apa kita harus memberikan kepada Tuhan. Nanti kita akan lihat. Apakah 10% itu masih berlaku? Kalau mau diperluas lagi, apakah hukum Taurat masih berlaku bagi orang Kristen? Itu lebih jelas lagi tuh pertanyaannya. Ayat favorit, Maleakhi 3 ayat 10. Saya lihat di komentar-komentar di YouTube itu, Maleakhi 3 ayat 10. Modalnya cuma 1 ayat itu doang. Padahal dia nggak ngerti itu ayat apa, dalam rangka apa. Coba kita tuntaskan hari ini. Habis ini nggak usah ngeyel-ngeyel lagi. Maleakhi 3 ayat 10. Saudara ya, saudara tahu nggak kalau saudara baca Alkitab tidak bisa 1 ayat. Contohnya kita Maleakhi. Nabi Maleakhi disuruh, diperintah Tuhan untuk menegur bangsa Israel. Tegur mereka itu nggak benar mereka itu. Lalu Nabi Maleakhi menulis Maleakhi pasal 1, pasal 2, pasal 3. Semuanya, bukan cuma 1 baris Maleakhi 3 ayat 10. Ngerti ya? Baca. Semua orang saya lihat, oh nggak baca ini berarti. Padahal itu adalah Nabi Maleakhi diperintah Tuhan supaya marah-marahin bangsa Israel. Ayat 9 saya bacakan. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Seluruh bangsa. Ini ceritanya Tuhan lagi marah-marah sama bangsa Israel. Kamu kena kutuk loh ya. Kalau kamu kasih persepuluhan, masa tingkap langit gak kubukakan? Tuhan lagi marah nih. Lah kalau orang zaman sekarang menempatkan diri sebagai bangsa Israel, ambilnya ayat 10 doang. Tingkap langit dibukakan. Ngerti gak maksud saya? Itu Tuhan bukan lagi janji mau memberkati. Itu Tuhan lagi marah kok bangsa terkutuk. Lah kok orang Kristen sekarang Maleakhi 3 ayat 10. Artinya kau mendudukkan diri seperti bangsa Israel yang lagi dikutuk Tuhan. Nangkap maksudnya? Kok nggak ngerti Maleakhi 3 ayat 10. Malah ada yang ngomong gini, Pak kalau Maleakhi 3 ayat 10 nggak dipakai, dihapus saja Pak dari Alkitab. Kamu ngomong apa mabok tuh? Kok Maleakhi 3 ayat 10? Berarti kau minta dikutuk Tuhan. Ayat 9 dibaca itu. Ini Tuhan lagi marah-marah. Kok pakai ayat Maleakhi 3 ayat 10? Ada orang bicara sama saya gini, tapi saya nggak mau Pak ayat 9-nya. Saya mau ayat 10 aja. Nggak punya akal budi itu begitu. Oh ini surat lengkap. Masa baca aja mesti diajarin? Kok di sekolah teologi jelas hermeneutik. Makanya ya saya... Dari pernyataan Wigio Tanto ini, seorang dokter ini ya, apalagi berkata bahwa kita tuntaskan kitab Maleakhi sekarang ya, biar nggak usah ada yang ngeyel-ngeyel lagi. Waduh, kita akan lihat ya,
kitab Maleakhi ini tujuannya untuk apa? Lalu pada saat seperti apa kitab Maleakhi ini? Nanti kita akan melihatnya. Ya, lalu beliau berkata lagi bilang, kamu maboklah apalah. Nggak usah berkata begitu ya. Kalau kata-kata itu dikembalikan kepada Anda gimana? Ya, Anda yang mungkin yang mabok ngomong. Jadi maksudnya dengan komprehensif itu, pikiran yang komprehensif itu ya harus dijelaskan secara detail kitab Maleakhi ini. Jangan hanya berdasarkan apa yang engkau pikirkan, engkau mau melegalkan pikiranmu itu ya dengan memberikan pemahaman yang parsial. Ya. Kita lihat itu dari zaman pembuangan ya, di mana bangsa Israel ketika mereka selesai dari pembuangan, lalu mereka kembali ke negeri mereka. Justru saya mau katakan, memang betul bangsa Israel itu telah kena kutuk di Maleakhi 3 ayat yang ke-9 itu. Kamu telah kena kutuk. Ya. Telah kena kutuk, bukan sementara kena kutuk. Ya. Mereka itu memberontak kepada Tuhan, itu siklus bangsa Israel. Lalu Tuhan murka kepada mereka dengan cara mereka itu dijajah oleh bangsa lain di pembuangan sana, ya. Tapi kali ini mereka sudah kembali dari pembuangan. Mereka sudah kembali dari pembuangan, bahkan konteks saat itu mereka sudah ada di dalam negeri mereka sendiri. Mereka sudah kembali dari pembuangan. Artinya bukan kutuk lagi yang mereka dapat di situ saat itu ya. Tuhan marah pun kenapa? Karena mereka tidak melakukan perintah Tuhan, yaitu mempersembahkan sepersepuluh kepada Tuhan. Mereka kembali dari pembuangan, mereka mengabaikan semua. Mereka mengabaikan semua peraturan-peraturan yang telah Tuhan tetapkan itu. Ya, saya bacakan untuk kita semua. Maleakhi pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-6. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, ya. Dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Itu kata Tuhan. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Ya. Jadi bangsa Israel ketika mereka kembali dari pembuangan itu, mereka tidak melakukan perintah Tuhan. Bahkan bukan cuman dari semenjak kembali. Sebelum itu pun mereka sudah tidak melakukan ketetapan Tuhan. Itu yang Tuhan marah, dan Tuhan marah di situ tentang apa? Tentang persepuluhan, konteksnya di situ, ya. Nah, Tuhan marah kepada mereka, tetapi mereka berkata bahwa dengan cara bagaimana kami harus kembali, ya? Dengan cara bagaimana engkau menipu aku? Tuhan berkata bahwa kamu Bani Yakub, kamu menipu aku, ya. Aku telah memberkati engkau, aku telah membawa engkau keluar dari pembuangan itu, tapi engkau melalaikan ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan yang telah aku berikan kepada engkau. Lalu Tuhan marah, ya. Lalu ayat yang ke-10 Tuhan berkata begini, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan selanjutnya. Ya. Jadi kita melihat di situ bahwa ini ada keterkaitannya ya dengan Nehemia yang berkata di dalam tulisannya, persepuluhan dalam zaman ini juga berkaitan dengan Nabi Maleakhi, khususnya kitab Maleakhi 3 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-12. Konteks kitab Maleakhi berbicara mengenai gelombang-gelombang awal orang buangan yang pulang dari gelora antusiasme pertama terhadap bait Allah yang sudah pudar dan masyarakat telah lenyap. Bahkan kegemaran menyembah dari para imam sebagai pemain utama di pentas-pentas pembuangan telah berubah menjadi sikap sembrono, ya. Mereka sudah tidak lagi melakukan apa yang Tuhan mau, ya. Bahkan sampai kalangan imam-imam pun tidak melakukan itu, lalu Tuhan marah, ya. Tuhan menegur Bani Yakub sebagai penipu oleh karena mereka tidak mempersembahkan persepuluhan dan persembahan khusus kepada Allah, ya. Allah memerintahkan mereka untuk membawa persembahan persepuluhan
ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan di sana. Dan di situ Tuhan berkata bahwa ujilah aku. Ya. Artinya begini, saya perlu memberikan kebenaran ini kepada kita semua, kepada publik, ya, khususnya kepada semua jemaat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, yang selama ini memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Saya mau katakan ini, kebenaran ini kepada semua. Kita memberikan persepuluhan kepada Tuhan bukan supaya kita diberkati Tuhan atau istilahnya kita menyogok Tuhan. Tidak seperti itu, tapi motivasinya kita memberikan perpuluhan kepada Tuhan karena kita taat kepada Tuhan, ya. Dan Tuhan telah berjanji bahwa ujilah aku. Tuhan menjadikan dirinya sebagai tempat ujian, ya. Apakah Tuhan memberkati kita atau tidak? Tuhan pasti memberkati. Saya mau katakan kepada kita semua bahwa Tuhan tidak pernah tutup mata dengan setiap perbuatan baik kita kepada Tuhan. Bahkan dalam hal ini Tuhan berkata bahwa engkau memberikan 1/10 kepadaku itu sebagai bentuk engkau takut kepada Tuhan, ya. Jadi engkau takut kepada Tuhan dalam memberikan 1/10 kepada Tuhan. Saya katakan Allah kita Allah yang mengupahi. Tuhan tidak pernah menutup mata terhadap orang yang takut akan Tuhan dengan cara memberikan persepuluhannya kepada Tuhan. Amin. Itu kita harus pegang di dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan tidak pernah tutup mata bagi mereka. Itulah sebabnya Tuhan berkata, ujilah aku. Apakah aku tidak membuka tingkap-tingkap langit untuk memberkati engkau? Kecil bagi Tuhan untuk memberkati kita. Tapi Tuhan mau melihat bagaimana bukti ketaatan kita, ketakutan kita kepada Tuhan, takut kepada Tuhan dalam bentuk mempersembahkan korban 1/10 kepada Tuhan. Ya. Matius 23 ayat 23. Saya tuh heran loh. Banyak orang baca Alkitab di depan matanya ada kalimat tapi nggak ngerti. Matius 23 ayat 23. Makanya ya, orang yang matre itu nggak bisa ngerti ya kebenaran. Dengar kata berkat duit. Apa aja duit di pikirannya. Matius 23 ayat 23. Kalau saudara memang haus dan lapar akan kebenaran, dengarkan khotbah ini, catat, diperiksa di Alkitab. Kalau salah jangan pernah dengerin lagi. Kalau salah berarti saya sesat. Tapi kalau benar, saudara yang salah. Baca yang lengkap. Saudara selama ini nggak baca Alkitab kan? Saya sudah tahu. Dari ngomongnya aja udah Maliaki 3 ayat 10, udah nggak baca, ayat 9 aja nggak dibaca. Ya, saya bacakan ya. Ini Tuhan Yesus nih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat, kamu abaikan. Yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Ini Tuhan Yesus lagi ngajar persepuluhan atau lagi marah? Lagi marah, kamu itu ya, persepuluhan kau bayar. Yang penting malah gak kau lakukan. Ini bukan berarti Tuhan Yesus ngajar persepuluhan. Baca itu dilanjutkan lagi. Kesimpulannya bagaimana? Zaman ini. Menurut Alkitab, jangan menurut kau atau menurut saya. Ya, kita teruskan. Jadi, bahkan Alkitab berkata begini. 1 Korintus 13 ayat 3. 1 Korintus pasal 13 ayat 3. Tuhan berkata begini loh. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, jangankan persepuluhan, seluruh hartamu dikasih ke gereja. Bahkan menyerahkan tubuhmu untuk dibakar sekalipun, untuk korban bakaran. Kurang apa lagi? Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Gak ada gunanya sama sekali. Semua hartamu dikasih ke gereja, tubuhmu dibakar untuk korban bakaran, gak ada gunanya. Kalau kau tidak punya kasih, itu yang penting. Makanya Tuhan marah, kau bayar persepuluhan, tapi yang kasihnya kamu gak lakukan. Padahal persepuluhan itu nanti gak berlaku setelah kematian Tuhan Yesus. Apa benar? Nanti kita lihat ayatnya. Ini pengaruhnya bagaimana kita hidup. Bukan cuma teori, buat apa teori? Kalau nggak ada dampaknya dalam hidup kita. Ya. Banyak juga yang mengajukan ayat Matius 5 ayat 17. Saya tahu kok semuanya itu. Banyak orang tuh
cuma comot-comot ayat, nggak lihat seluruh Alkitab. Kan Tuhan sendiri berkata, Pak, ayat 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Gitu kan? Alasan orang-orang. Baiklah, kita eksegesis ayat ini. Eksegesis itu maksudnya dianalisa secara detail. Janganlah kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Ini terjemahannya kurang tepat. Teks asli Alkitab memakai kata katalusai. Akar katanya adalah kataluo, artinya to destroy, menghancurkan. Tuhan Yesus datang bukan untuk menghancurkan Taurat. Bukan. Wah, Taurat itu salah, gini-gini. Bukan. Bukan. Bukan itu maksudnya. Tuhan Yesus datang bukan untuk menghancurkan Taurat atau merusak Taurat. Bukan. Ya, bukan. Ini hukum Taurat atau kitab para nabi. Kalau di Alkitab kita mendengar hukum Taurat atau kitab para nabi, itu artinya perjanjian lama. Kitab perjanjian lama seluruhnya. Tuhan Yesus datang bukan untuk merusak kitab suci yang ada. Bukan, udah pasti bukan. Ya. Tetapi apa? Nah, makanya harus belajar. Banyak orang baca tapi nggak ngerti. Aku datang bukan untuk meniadakannya, bukan untuk merusaknya, menghancurkannya, bukan. Melainkan untuk menggenapinya. Menggenapi. Yes, sudah selesai. Gitu. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan datang bukan untuk merusak Taurat, bukan. Untuk menggenapinya. Selesai. Kutuk sudah dipakukan di kayu salib. Selesai kutuk Taurat. Ngerti? Setelah itu nggak berlaku lagi selamanya Taurat. Begitu aja nggak ngerti arti menggenapi, ngotot lagi. Teks asli menggenapi itu pakai kata plerosai. Dari akar kata pleroo, artinya to fulfill. To fulfill orang masih nggak jelas. To complete. Complete, lengkap, selesai. To finish, mengakhiri. Apalagi? To make happen. Membuat itu terjadi, selesai. Itu arti penggenapan. Ya. Jadi Tuhan Yesus datang bukan untuk merusak Taurat, tapi untuk menggenapi. Selesai ya, udah ya. Kutuk Taurat udah selesai nih. Dipakukan di kayu salib. Semua aku yang lakukan. Manusia nggak bisa lakukan Taurat. Tuhan yang lakukan. Selesai. Setelah itu jangan hidup menurut Taurat lagi ya. Sudah selesai. Itu artinya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi, dengan selesainya Taurat, maka keimaman Lewi juga selesai. Ya, perlu saya katakan kepada kita di zaman Tuhan Yesus, persembahan persepuluhan dalam dunia perjanjian baru dimulai pada zaman Tuhan Yesus. Catatan tentang persepuluhan dalam zaman ini terdapat dalam Matius 23 ayat yang ke-23, yang paralelnya dengan Lukas 11 ayat yang ke-42. Persembahan persepuluhan dalam konteks ini berkaitan dengan ahli-ahli Taurat. Ya, berkaitan dengan ahli-ahli Taurat, orang Farisi, hukum Taurat dan Tuhan Yesus sendiri. Dalam catatan paralel ayat-ayat tersebut, Tuhan Yesus menganggap celaka dan munafik bagi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang membayar persepuluhan. Alasannya kenapa? Ya, di satu sisi mereka mempersembahkan persepuluhan, tetapi di sisi lain mereka mengabaikan yang terpenting dalam hukum Taurat, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Ya, jadi saya mau katakan begini, engkau mempersembahkan 1/10 itu kepada Tuhan sebagai bentuk Tuhan telah memberkati engkau. Artinya bahwa wujud engkau mengasihi Allah itu, wujud engkau berkata bahwa Allah, karena Allah lah maka aku mendapatkan semuanya itu. Dari mana? Dari engkau mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Itu bukti engkau mengasihi Tuhan. Dan di lain itu pun, di lain sisi,
Bukti bahwa engkau mengasihi Tuhan itu bukan hanya engkau mempersembahkan 1/10 itu, tapi bukti bahwa engkau mengasihi Tuhan pun yaitu engkau mengasihi sesamamu. Ya, itu salib itu, ya, salib vertikal dan horizontal itu. Jadi Tuhan berkata bahwa bagaimana mungkin engkau memberikan persembahan 1/10 tapi engkau membenci sesamamu, tapi engkau tidak mengasihi sesamamu, tidak mungkin, ya. Semuanya itu terimplementasi ketika engkau melakukan perbuatanmu. Engkau mengasihi Tuhan, engkau berkata bahwa Tuhan memberkati engkau, semua yang engkau miliki karena Tuhan. Wujudnya dari apa? Engkau mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Engkau mengasihi Tuhan, wujudnya dalam apa? Yang terlihat di depan matamu itu sesamamu itu. Engkau harus berbelas kasihan kepada mereka. Engkau harus mengasihi mereka. Engkau harus bertindak dengan adil. Itu intinya, ya. Jadi kita lihat di sini, menurut Tuhan Yesus yang satu harus dilakukan dan yang lain diabaikan. Artinya persembahan 1/10 harus dilakukan, tetapi keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan juga harus engkau lakukan, ya. Jadi bukan Tuhan meniadakan itu, bukan, ya. Lalu yang berikutnya, kondisi yang terjadi pada zaman ini memiliki kemiripan dengan zaman Nabi Amos, ya. Yang mana di satu sisi umat mempersembahkan 1/10, namun di sisi lain mengabaikan keadilan sosial mereka, tidak balance. Artinya bahwa wujud engkau mengasihi Tuhan itu ketika engkau memberikan 1/10 kepada Tuhan, terlihat juga dalam engkau mengasihi sesamamu itu, ya. Jadi bukan Tuhan mengabaikan, engkau melakukan satu tapi yang lain engkau abaikan. Jangan seperti itu. Engkau melakukan yang satu tapi engkau juga harus mengasihi Tuhan. Semuanya itu berbicara tentang kasih. Ketika engkau memberikan 1/10 kepada Tuhan pun itu membicarakan tentang engkau mengasihi Tuhan. Engkau menganggap bahwa Tuhan telah memberkati engkau. Kalau engkau memberikan apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Ya, sampai sini bisa mengerti semuanya. Nanti saya akan memberikan kesimpulan kepada kita semua. Ya, persembahan 1/10 pada zaman Tuhan Yesus memunculkan pertanyaan, apakah Tuhan Yesus mempersembahkan 1/10 atau tidak? Nah, ini yang perlu kita garis bawahi di sini. Dalam Injil Sinoptik dan kitab-kitab lainnya dalam Alkitab tidak ada jawaban yang begitu tegas atau secara harafiah, ya, secara terang-terang berkata demikian, ya, menjawab pertanyaan itu, ya. Namun ada beberapa ayat yang perlu kita dengar, yang perlu kita renungkan untuk kita membuat satu cakrawala berpikir kita tentang konsep perpuluhan ini. Yang pertama yaitu persembahan 1/10 pada zaman Tuhan Yesus. Kita melihat di situ, yaitu Yesus adalah seorang Yahudi sejati, ya. Kita perlu lihat dari latar belakang Tuhan Yesus, identitas Tuhan Yesus. Yesus itu adalah orang Yahudi yang sejati, yang mentaati hukum Taurat, ya, yang mentaati hukum Taurat. Lukas mencatat bahwa ketika Yesus genap berusia 8 hari, ia disunat, ya. Ia disunat. Lukas 2 ayatnya yang ke-21. Bandingkan dengan Imamat 12 ayatnya yang ketiga. Ya, dan ketika genap waktu pentahiran, Yesus dibawa ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan sesuai dengan hukum Musa. Ya, Lukas 2 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-24. Bahkan ketika berusia 12 tahun, Yesus pun merayakan Paskah di Yerusalem. Lukas 2 ayatnya yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-52. Sebagai orang Yahudi yang mentaati hukum Taurat, maka kita juga bisa memberikan kesimpulan bahwa ada kemungkinan besar bahwa Yesus pun juga mempersembahkan 1/10. Oke, dari ayat itu, ya. Karena berangkat dari Yesus adalah Yahudi yang sejati.
Yesus melakukan berbagai hukum Taurat, Yesus tidak meniadakannya. Oke. Lalu lanjut daripada itu, yang kedua, di dalam Matius 5 ayat yang ke-17 yang tadi juga sudah dikemukakan oleh Dr. Tanto ya. Dia mengatakan begini, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Persembahan persepuluhan merupakan perintah dalam hukum Taurat. Harus dalam hukum Taurat. Sehingga hal ini bisa berarti bahwa Yesus tidak sedang meniadakan persembahan persepuluhan. Dari ayat itu ya, Yesus tidak meniadakan persepuluhan ya. Jadi jangan pakai kata paket komplit dari Tuhan Yesus. Benar, ya benar, finalitas wahyu itu Alkitab dan diri Yesus Kristus itu benar ya. Tapi Yesus pun tidak meniadakan hukum Taurat, yaitu mempersembahkan persepuluhan itu. Memang dalam ayat-ayat selanjutnya, yaitu ayatnya yang ke-23 dan ayat yang ke-24 di dalam Matius itu, Tuhan Yesus kemudian tidak menyinggung persembahan persepuluhan. Betul. Tetapi Yesus menyinggung tentang persembahan. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan saudaramu terhadap engkau yang melakukan satu kesalahan ya, tinggalkan persembahanmu di depan mezbah dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Bukan berarti Yesus meniadakan persembahan ya, bukan berarti Yesus meniadakan persembahan. Tetapi dalam persembahan itu kepada Tuhan Yesus pun menuntut hubungan damai dengan sesamamu, dengan saudaramu. Jadi engkau mempersembahkan persembahanmu itu kepada Tuhan, Tuhan pun menuntut hal di situ, yaitu engkau harus berdamai dengan sesamamu. Bukan Tuhan meniadakan persembahan. Oke? Lalu yang ketiga, Matius 22 ayat yang ke-21b. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jika membayar pajak merupakan kewajiban, maka persembahan persepuluhan merupakan kewajiban. Tentu harus ditaati sebagaimana perintah dalam hukum Taurat ya. Jika engkau memberikan kepada Kaisar apa yang menjadi kepunyaan Kaisar, maka gambar yang berikutnya, gambar Tuhan, engkau pun harus memberikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Oke? Jadi itu yang harus perlu kita tanamkan di dalam kehidupan kita, bahwa Yesus tidak meniadakan itu semua. Ya. Dr. Tanto, saya mau katakan kepada Anda dan semua kita, memang betul tidak secara harafiah PB mengatakan bahwa bawalah persembahan persepuluhan ya. Tapi dari apa yang saya berikan tadi membuktikan bahwa Tuhan pun tidak meniadakan persepuluhan. Atau saya mau memberikan sinonim dari kata-kata saya begini. Tunjukkan di dalam perjanjian baru ayat yang secara gamblang dan secara harafiah berkata bahwa tidak boleh memberikan persembahan persepuluhan. Coba tunjukkan. Artinya bahwa jangan kita paku mati tidak boleh memberikan persembahan persepuluhan. No, ya. Ayat pun tidak begitu terang berkata begitu. Ya. Jadi jangan kita langsung berkata bahwa tidak boleh memberikan persembahan persepuluhan. Ayat yang tadi saya berikan di dalam perjanjian baru membuktikan bahwa Yesus tidak meniadakan hukum Taurat. Tidak ada ayat yang mengatakan bahwa tidak boleh memberikan persepuluhan. Ya. Jadi jangan kita berkata demikian. Oke. Memang saya mau berkata kepada kita bahwa saya pun harus mengakui bahwa Dr. Tanto pun berkata tentang kebenaran firman Tuhan. Baguslah ya sepak terjangnya yang begitu tinggi ya. Tapi sesama rekan sepelayanan ya perlu kita saling melengkapi
perlu kita saling melengkapi ya untuk perihal kebenaran firman Tuhan ini. Ya, jangan kita paku mati semua berkata demikian. Ya, di dalam PB tidak begitu terang, ya, tidak begitu terang bahwa tidak berlaku lagi semuanya itu, no, ya. Memang hukum Taurat tidak berlaku lagi karena hukum kasih karunia. Tetapi hukum Taurat yang mana? Ya. PB pun tidak secara harafiah berkata bahwa tidak boleh memberikan perpuluhan, ya. Jadi jangan kita berkata demikian. Jadi kesimpulannya yaitu semua yang ada di dalam kehidupan kita ini yaitu milik Allah. Maka kita pun harus mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Atau saya katakan begini. Teologi persembahan persepuluhan yaitu aspek vertikal dan horizontal persembahan persepuluhan. Teologi persembahan persepuluhan dalam Alkitab mengandung aspek vertikal ke atas dan aspek horizontal ke samping atau ke sesama. Aspek vertikal merupakan relasi timbal balik antara manusia dengan Allah. Secara historis kita bisa melihat antara bangsa Israel dengan Allah, ya. Dan sedangkan aspek horizontal merupakan relasi timbal balik antara manusia dengan manusia. Secara historis kita bisa melihat ya mengacu kepada relasi timbal balik antara umat Israel dengan golongan imam atau orang-orang Lewi. Jadi saya mengatakan kepada kita semua bahwa ketika kita mengatakan bahwa semua yang kita miliki ini adalah milik Tuhan, maka kita pun harus mengasihi Tuhan dan kita pun harus mengasihi sesama kita. Itulah teologi persepuluhan. Vertikal kepada Tuhan dan horizontal, ya. Kiranya bermanfaat untuk kita semua. Nanti saya akan memberikan catatan-catatan saya tentang semuanya itu. Ada 3 aspek tentang aspek horizontal dan vertikal itu loh. Ada 3 aspek, yaitu aspek tentang perspektif kealahan dan dilihat dari perspektif kemanusiaan umat Allah, dan lalu dilihat dari perspektif keadilan sosial. Nanti saya akan berikan di video ini. Thank you, God bless untuk kita semua. Kiranya video ini bermanfaat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.